Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara melalui sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan kuat dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa gunanya? Pertanyaannya seperti itu. Apa gunanya sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya yang mengikut Yesus Kristus perlu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia? Mengapa itu perlu? Nah, ini tentunya dianalogikan oleh Paulus seperti sebuah pohon yang berakar kuat, sehingga dia menggunakan kata akar, ya. Berakar kuat, menancap dalam ke tanah, supaya jika pohon itu digoncang oleh angin yang begitu keras, ditimpa oleh hujan yang begitu lebat, dia tidak akan rubuh. Karena akarnya telah masuk begitu jauh ke dalam tanah, sehingga dia dapat berdiri kokoh, tidak akan terguncang oleh angin dan hujan. Lalu kemudian yang kedua, ketika pohon berakar kuat, menancap ke dalam tanah, maka pohon itu akan menjadi pohon yang subur. Karena sari-sari makanan yang diserap dari dalam tanah tidak akan pernah habis, karena akarnya masuk ke seluruh areal tanah, sehingga lebih banyak sari-sari makanan yang dapat diserap oleh akar tersebut untuk disalurkan kepada batang pohon, kepada ranting-rantingnya, dan kepada daun, sehingga pohon itu dapat berbuah lebat, menghasilkan buah yang baik. Itu sebabnya manusia ketika berakar kuat di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus, dia tetap dapat kuat dan tahan uji ketika penderitaan datang di dalam kehidupannya. Imannya tidak akan menjadi runtuh hanya karena persoalan yang begitu berat yang dihadapinya, atau dia menjadi roboh dan jatuh ketika begitu banyak penderitaan yang datang di dalam kehidupannya, seperti apa yang dialami oleh Ayub misalnya, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kehilangan harta benda, kehilangan anak, dan kemudian datang penderitaan sakit yang begitu parah yang menimpa tubuhnya. Tetapi dia tidak menjadi runtuh imannya dan meninggalkan Tuhan. Tapi dia tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidupnya, memiliki hak
prerogatif terhadap dirinya, sehingga dia tetap teguh dalam iman percayanya kepada Allah. Itu contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana Ayub berakar kuat kepada iman kepada Allah. Demikian juga kita, bagaimana kita sebagai pengikut Yesus seharusnya berakar kuat dan bertumbuh di dalam Kristus. Hidup dan kuat karena menerima kekuatan Kristus. Kita dibangun bagaikan sebuah bangunan yang dibangun di atas dasar yang teguh, yang kuat, yaitu batu penjuru, yaitu Kristus. Sehingga orang Kristen yang dibangun di dalam Kristus, yang berakar di dalam Kristus, memiliki pertumbuhan iman yang sehat. Sehingga menghadapi badai kehidupan apapun, karena menerima kekuatan, dapat tetap hidup di dalam hidup yang bersyukur, hidup yang bersukacita, di dalam damai sejahtera, dan tetap di dalam iman yang hidup kepada Kristus. Para penyesat tidak akan mampu memperdaya iman orang yang berakar di dalam Kristus. Kehidupan orang yang berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus tidak akan runtuh imannya dalam situasi sesulit apapun. Apalagi di dalam zaman yang serba canggih ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada banyak penyesat-penyesat antikris yang berusaha untuk menumbangkan iman orang percaya. Tetapi orang yang berakar kuat dalam Kristus tidak akan mampu ditumbangkan oleh hal-hal yang seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar terus bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita sering kali berbicara sebagai pengikut Yesus bahwa kita ingin menjadi teladan atau contoh atau role model di dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi itu hanya sampai pada perkataan saja, karena ternyata di dalam kehidupan kekristenan kita belum dapat menjadi role model, menjadi contoh atau teladan. Sedikit saja guncangan datang dalam kehidupan kita, persoalan atau penyakit yang mungkin datang di dalam kehidupan kita secara tiba-tiba dan kemudian menyerang kita dalam waktu yang lama, membuat kita kehilangan iman kepada Kristus. Iman kita menjadi mati. Itu bukti bahwa kita belum cukup kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara, belum tahan uji, belum berakar kuat di dalam Kristus, belum dibangun di atas batu penjuru, yaitu Kristus Yesus. Orang yang dapat menjadi contoh atau role model adalah orang yang sudah tahan uji dalam situasi sesulit apapun. Dia tetap dapat bersyukur, hatinya tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Penderitaan tidak dipandangnya sebagai suatu masalah, karena dia yakin bahwa penderitaan yang datang itu adalah ujian iman. Jadi dia melihatnya dengan kacamata iman, sehingga dia menyelesaikan itu dengan pengharapan kepada Tuhan dalam iman yang hidup. Jadi itu tidak menjadi masalah, tetapi justru menjadi tantangan di dalam kehidupannya yang harus dimenangkannya secara iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu penting sekali bagi orang yang percaya untuk berakar kuat di dalam Kristus. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata pemazmur, yang akan berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja buah yang dihasilkannya adalah buah yang manis. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita.
bagaimana kita untuk dapat berakar kuat di dalam Kristus. Tidak hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi dapat menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Kristus. Berakar di dalam Kristus tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada proses di dalamnya. Apa itu prosesnya? Dikatakan di dalam kitab Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu penting sekali untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Untuk selalu mengingatkan kita, karena firman itu adalah tuntunan di dalam kehidupan kita. Penuntun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu tidak bisa kita katakan kita berakar dalam Kristus tapi tidak pernah baca firman, tidak pernah bergaul akrab dengan Tuhan, ke gereja malas. Lalu apalagi kita tidak pernah berdoa. Lah bagaimana kita mau menjadi pohon yang berbuah, yang menghasilkan buah yang manis? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi role model di dalam kehidupan kekristenan bukan hanya diukur kalau hidup kita terberkati. Punya banyak harta, punya jabatan, punya titel, gelar, dan sebagainya. Tidak. Tetapi kalau misalnya katakanlah kita ini punya harta banyak, tetapi kita tidak dapat menahan diri, tidak ada penguasaan diri, tidak ada kemurahan, tidak memiliki kasih, dia belum dapat dikatakan berakar di dalam Kristus, belum dapat menjadi contoh dan teladan. Buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah roh, buah-buah yang manis yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita dapat bertumbuh, berkembang di dalam pemahaman iman yang benar, di dalam iman percaya yang hidup kepada Kristus. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat berakar kuat di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Bergaul kariblah dengan Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, bertekun dalam doa, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan tidak lupa untuk senantiasa hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan atas pemberian dan berkat-Nya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, karena firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua dapat berakar kuat dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus Tuhan kami, agar kami dapat menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kekristenan kami. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.